Pada saat itu, Robin hampir tidak bisa menahan ketakutannya. Andi Rewa menatapnya dan dengan suara dingin bertanya, "Robin, kau terus-menerus mengatakan bahwa ayahmu ingin membunuh Ziva. Tapi sekarang sepertinya tidak begitu, bukan?" Robin terburu-buru menjelaskan, Ini, aku sebenarnya tidak begitu tahu. Mungkin aku salah paham." Andi Rewa tertawa dingin. "Salah paham? Robin, kalau kau tidak merasa bersalah, kau tidak akan dengan sengaja menyalahkan ayahmu untuk masalah ini. Ayo, katakan, apakah kau yang merencanakan semua ini di belakang layar?" Robin seolah-olah terinjak ekornya dan dengan cepat berkata, "Bukan, itu tidak ada kaitannya denganku." Andi Rewa mengangguk. "Kau tidak mau bicara ya? Baiklah, kalau begitu, Ibnu Komar." Ibnu Komar segera melangkah maju. "Puang, ada yang bisa aku bantu?" Andi Rewa dengan tenang berkata, "Apakah kau sudah mendapatkan informasi tentang hyena buas Afrika yang kusuruh untuk kau cari?" Ibnu Komar segera menjawab, "Sudah, baru-baru ini kebun binatang mengimpor sekelompok hyena Afrika. Pemilik kebun binatang itu adalah teman baikku dan juga anggota VIP di hotelku. Aku bisa menghubunginya dan meminjam hyena-hyena itu." Andi Rewa mengangguk, "Bagus." Lalu dia menatap Robin dan berkata dengan santai, "Kalau kau bersikeras melawan, kau bisa pergi berdiskusi dengan hyena Afrika tentang kehidupan." Mendengar ini, Robin langsung merasakan ketakutan yang mendalam. Dia tidak meragukan sedikit pun tekad Andi Rewa. Pria ini tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa dan metode yang mengerikan, tetapi juga keberanian yang luar biasa. Kalau dia benar-benar membuat Andi Rewa marah, dia yakin tidak ada jalan keluar yang baik untuknya. Dengan ketakutan yang luar biasa, Robin segera berbicara, "Aku akan mengatakan semuanya. Aku akan mengatakan semuanya." Andi Rewa mengangguk dan membuka fitur rekaman video di ponselnya. Melihat Andi akan merekam video, Robin menjadi panik dan berkata, Tuan Andi, apapun yang ingin kau ketahui, aku akan jujur dan mengatakannya, tapi bisakah kau tidak merekam video?" Andi Rewa membalas, "Kenapa? Kau berani melakukan tapi tidak berani mengakuinya?" Robin berhenti sejenak. Dia ragu-ragu. Tidak, bukan begitu. Aku hanya tidak terbiasa." Andi Rewa memandangnya dengan jijik dan berkata dingin, "Banyak bicara tapi hanya omong kosong. Albert, tampar dia lagi." Albert tanpa basa-basi segera maju, menendang perut Robin yang gemuk, menjatuhkannya ke tanah, kemudian menginjak dadanya dan membungkuk untuk menamparnya 2 kali. Robin terpukul hingga linglung. Air mata penuh di matanya, seolah dia sangat terhina. Ini adalah penderitaan yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Tentu saja dia merasa sangat tertekan. Namun, dia juga tahu, menahan perasaan tidak ada artinya. Kalau dia tidak segera bekerja sama dengan baik, Andi Rewa kemungkinan akan meminta Albert untuk mencopot lengannya. Pada saat ini, Riani sejak tadi diam, akhirnya membuka mulutnya. "Tuan Andi, untuk menghadapi bajingan seperti ini, menamparnya saja tidak cukup. Hanya dengan perintahmu, aku bisa memotong kedua lengannya, biar dia tidak berani main-main lagi denganmu." Robin langsung ketakutan setengah mati dan tanpa berpikir panjang dia segera berkata, Jangan, aku akan bicara sekarang." Andi Rewa berkata dengan dingin, "Kalau kau tidak langsung berbicara jujur, aku akan menyerahkanmu kepada Riani." Robin gemetaran ketakutan dan berkata dengan sangat hati-hati, "Memang aku yang menyuruh Benny untuk membunuh Ziva. Aku yang memberi uang 1 miliar kepada keluarga Benny dan meminta mereka memberitahu dia agar ketika membunuh Hana, dia juga harus membunuh Ziva." Andi Rewa bertanya dengan tajam,
Kenapa kau ingin membunuh Siva? Dia keponakanmu. Seharusnya tidak ada masalah denganmu, bukan? Robin buru-buru menjawab, Aku hanya ingin menghapus ancaman dari awal. Karena ayahku sangat tidak puas dengan kakakku dan juga tidak suka dengan Josh. Kalau aku bisa membunuh Siva, maka pasti aku yang akan menjadi penerus keluarga Smith di masa depan. Andi Rewa mengangguk dan bertanya lagi, lalu siapa yang pertama kali memutuskan untuk mengkhianati Riani? Robin tanpa ragu menjawab, itu juga ide ayahku. Andi Rewa bertanya kembali, jadi kakakmu Arya Smith sebenarnya dijadikan kambing hitam oleh Chandra Smith? Robin berkata jujur, iya. Setelah pengkhianatan terhadap Riani terbongkar, seluruh negeri mengecam ayahku. Ayah merasa kalau namanya yang ternama tidak boleh hancur di akhir hidupnya hanya karena Riani. Jadi, dia melemparkan semua kesalahan itu pada kakakku dan mengirimnya ke Australia. Andi Rewa mengangguk. Kemudian dia menghentikan rekaman video dan berkata dingin, kalau kau mau bekerja sama dengan segera, kau tidak perlu mendapatkan tamparan tadi. Jadi, lain kali, waspadalah dan jangan ulangi kesalahan yang sama. Robin tidak bisa mengungkapkan rasa frustasinya. Wajahnya lebih buruk dari orang yang baru saja kehilangan orang tua. Dengan wajah muram, dia bertanya, apakah kau akan mengunggah video yang tadi itu ke publik? Robin sangat paham dengan situasi keluarga Smith saat ini. Hari ini, mereka sudah dihujani kritik besar karena kasus penculikan Hana dan Siva. Mereka bahkan harus mempekerjakan banyak pasukan dunia maya untuk membalikkan pandangan publik. Tapi, kalau apa yang dia katakan tadi tersebar, maka keluarga Smith pasti akan hancur. Bukan hanya keluarga Smith yang akan hancur, dirinya juga akan menjadi pengkhianat terbesar dalam sejarah keluarga Smith. Ayah mereka mungkin ingin menguliti tubuhnya hidup-hidup. Pada saat itu, Andi Rewa melihat Robin yang semakin panik. Dengan sedikit tersenyum, lalu berkata, video yang baru saja aku rekam ada 3 bagian. Bagian pertama adalah pengakuanmu, di mana kau mengatakan bahwa Chandra Smith ingin membunuh Hana dan juga menyalahkan Chandra Smith dengan mengatakan bahwa dia juga ingin membunuh Siva. Bagian kedua adalah di mana kau mengaku bahwa kau menyewa Benny untuk membunuh Siva. Bagian ketiga adalah di mana kau mengungkapkan bahwa Chandra Smith diam-diam mengkhianati Riani di Jepang dan kemudian mengkambing hitamkan kakakmu, Arya Smith. Setelah itu, Andi Rewa terdiam sebentar dan melanjutkan, tapi bagian pertama dan kedua saling bertentangan. Jadi, kalau aku memutuskan untuk menyebarkannya, aku hanya bisa memilih salah satunya. Setelah itu, Andi Rewa memandang Robin dengan penuh minat dan bertanya, Robin, menurutmu bagian mana yang akan aku sebarkan? Robin menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menebak selera Andi dan tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan Andi. Sebenarnya, apakah bagian pertama atau kedua yang disebarkan, dia akan tetap dalam masalah besar. Melihat Robin diam, Andi tersenyum dan berkata, sejujurnya, aku berencana untuk menyebarkan bagian pertama dan ketiga. Karena kedua bagian ini menyalahkan semua urusan Hana, Siva dan Riani kepada Chandra Smith seorang diri. Itu cukup untuk membuat si tua bangka itu menderita. Aku lebih suka memusatkan kekuatan untuk pertempuran besar. Jadi, aku akan menggabungkan semua kekuatan untuk menjatuhkan Chandra Smith. Setelah itu, Andi Rewa tersenyum dan melanjutkan. Sedangkan untuk video kedua, aku berencana untuk menyimpannya. Nanti, aku akan mengirimkannya ke kakakmu, Arya Smith, untuk dia lihat. Robin terkejut dan bertanya, kenapa? Kenapa harus mengirimkan ke kakakku? Andi Rewa tersenyum dan berkata, kalau aku kirimkan bagian pertama dan ketiga ke kakakmu,
Dan dia tahu bahwa Chandra Smith ingin membunuh kedua putrinya dan juga ingin membunuh istrinya. Menurutmu, apakah dia tidak akan melawan Chandra Smith dengan mati-matian? Robin merasa canggung dan berkata, "Iya, mungkin kakakku ingin melakukannya, tapi dia tidak memiliki kemampuan itu." Andi Rewa tersenyum. Apakah Arya Smith punya kemampuan itu atau tidak? Itu tidak masalah. Yang penting bisa memicu perselisihan antara mereka berdua, itu sudah cukup bagiku. Robin tidak bisa menahan diri dan merasa kedinginan. Dia berpikir di dalam hatinya, "Aku benar-benar tidak bisa memahami kenapa pria muda yang berusia sekitar 20 tahun ini begitu licik. Kalau dia benar-benar mengirimkan video itu, kakakku dan ayahku pasti akan menjadi musuh bebuyutan. Yang lebih parah adalah aku mengungkapkan masalah ayah dan juga menyalahkan tentang Ziva kepada ayah. Ayah pasti akan membenciku sampai mati." Saat itu Andi melanjutkan, "Setelah bagian pertama dan ketiga tersebar, Arya Smith pasti akan bermimpi membunuh Chandra Smith. Dan Chandra Smith mungkin juga akan bermimpi membunuhnya. Pada saat itu, dia juga akan berpikir untuk membunuhmu. Dan kau akan memohon kepadaku untuk menyelamatkanmu dan untuk menjaga hidupmu. Kalau tidak, maka ketika kau keluar dari sini, coba bayangkan, kemungkinan terbesar yang akan terjadi adalah Chandra Smith akan langsung membunuhmu. Bahkan kalaupun dia tidak membunuhmu, hidupmu akan lebih buruk daripada mati." Robin semakin ketakutan dan berpikir, Andi Rewa benar. Kalau kedua video itu tersebar, ayah pasti akan menghabisiku. Ini bukan sebuah ungkapan berlebihan. Ini adalah sebuah pernyataan yang nyata. Pada saat itu, aku takut aku benar-benar harus memohon kepada Andi untuk melindungiku. Karena kalau dia melepaskanku, bahkan meskipun ayah tahu aku dipaksa, dia pasti tidak akan memaafkanku. Saat ini, Andi Rewa melanjutkan, "Sedangkan untuk video kedua yang baru saja kau akui, yaitu video di mana kau mengaku ingin membunuh Ziva, aku akan mengirimkannya ke kakakmu setelah dia berhasil membunuh Chandra Smith dan menjadi kepala keluarga Smith. Kalau Arya Smith punya kesempatan untuk bangkit, meskipun Chandra Smith sudah mati, kau juga tidak akan bisa merasa lega. Karena begitu kakakmu tahu kalau kau yang ingin membunuh putrinya, dia pasti akan mencari cara untuk menemukanmu dan membunuhmu dengan segala cara. Jadi, bagaimana menurutmu rencanaku ini? Tidak peduli apakah ayahmu menang atau kakakmu yang menang, pada akhirnya kau tetap akan mati." Mendengar ini, air mata Robin langsung mengalir deras. Dia mengerti. Sekarang dia benar-benar mengerti dan bergumam di dalam hatinya, "Andi Rewa hanya perlu membuat diriku, ayahku dan kakakku terjebak dalam kondisi saling bermusuhan terus-menerus, bahkan saling ingin membunuh satu sama lain. Dengan video-video itu di tangannya, aku pasti akan mati. Kalau ayahku menang, aku akan mati. Kalau kakakku menang, aku tetap akan mati. Orang ini begitu jahat." Andi Rewa melihat Robin yang menangis terisak dan tertawa dingin. Dia berkata, "Jadi menurutku, kau lebih baik tinggal di sini dengan tenang. Aku sudah menyiapkan sebuah kamar untukmu. Sebuah kamar yang paling baik di sini. Selama kau ada di sini, aku akan melindungi hidupmu. Tapi, kalau kau ingin melarikan diri, itu tidak masalah. Nanti, ayahmu yang akan membunuhmu atau kakakmu yang akan membunuhmu. Kau pertimbangkan sendiri." Robin langsung menangis terseduh-seduh. Tolong beri aku kesempatan untuk hidup. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Kau bantu aku menyelesaikan masalah ayah dan kakakku. Nanti setelah aku mewarisi harta keluarga Smith,
Aku akan memberikan 30% dari semua aset keluarga Smith kepadamu. Dia buru-buru melanjutkan, kalau kau mau bekerja sama denganku, aku bisa langsung bekerja sama denganmu. Mulai dari membunuh ayahku yang ada di Jakarta, lalu pergi ke Australia untuk menyelesaikan kakakku juga. Begitu mendengar ini, Albert langsung marah. Kurang ajar. Robin Smith, kau pikir siapa dirimu? Kau mau menipu Tuan Andi untuk membantumu naik ke atas? Kau pikir kau pantas? Di sisi lain, Riani yang mendengar kalau Robin ingin menghasut Andi untuk membantunya membunuh ayahnya, buru-buru berkata, Tuan Andi, kau tidak bisa mendengarkan omong kosong ini. Orang seperti dia tidak bisa dipercaya sama sekali. Andi Rewa tersenyum sedikit dan berkata, Robin, meskipun aku membunuh ayahmu dan kakakmu, aku tidak akan membiarkanmu mewarisi keluarga Smith. Setelah itu, ekspresi Andi Rewa tiba-tiba menjadi sangat dingin dan dia berkata dengan suara keras, aku akan terus melanjutkan untuk menyingkirkan seluruh keluarga Smith. Robin langsung ketakutan begitu melihat tatapan Andi, karena di mata Andi ada niat membunuh yang sangat jelas. Saat itu, Andi Rewa berbalik dan melihat Riani dengan dingin. Dia berkata, Riani, aku tahu kau peduli dengan Arya Smith karena dia adalah ayahmu. Aku bisa mengerti hal itu, namun aku ingin memberitahumu dengan jelas sekarang. Kalau ternyata Arya Smith benar-benar terlibat dalam kematian orang tuaku, aku pasti akan membunuhnya sendiri. Dan kalau nanti kau berani menghalangiku, aku juga akan membunuhmu. Tubuh Riani langsung gemetar dan dia buru-buru menundukkan kepalanya, lalu dengan hormat dia berkata, Tuan Andi, hidupku sudah kau selamatkan. Aku tidak akan menghalangimu melakukan apapun. Seandainya ayahku benar-benar menjadi pembunuh orang tuamu dan kau ingin membalas dendam, aku tidak akan menghalangi. Setelah itu Riani langsung berlutut dan dengan suara tercekat dia memohon, Tuan Andi, aku hanya punya satu permintaan. Kalau ayahku tidak terlibat langsung dalam kematian orang tuamu, tolong berikan dia kesempatan hidup. Andi Rewa tanpa ekspresi berkata, kau tenang saja, aku Andi Rewa hanya membunuh orang jahat dan busuk yang tidak tahu diri. Kalau ayahmu tidak ada hubungannya dengan kematian orang tuaku, aku pasti akan memberikan kesempatan hidup kepadanya. Lalu Andi Rewa mengalihkan pembicaraannya dan dengan suara dingin berkata, namun bagaimanapun juga, Arya Smith harus membayar harga atas tindakannya yang dulu mendirikan aliansi anti keluarga Rewa. Meskipun dosa mati bisa dihindari, namun dosa hidup tetap tidak bisa lolos. Sebagai putri Arya Smith, Riani tentu saja memiliki ikatan darah yang kuat dengan ayahnya. Namun di dalam hatinya, dia juga tidak bisa menahan pikiran. Aku sudah berhutang nyawa pada Tuan Andi, dan Tuan Andi juga memberikan aku kesempatan besar yang membuat kemampuan bela diriku berkembang pesat. Secara moral dan rasional, aku harus tunduk padanya untuk membalas kebaikannya. Jadi kalau ayahku benar-benar bertanggung jawab atas kematian orang tua Tuan Andi, maka kalau Tuan Andi ingin membalas dendam, aku tentu tidak bisa menghalanginya. Aku hanya bisa berharap semoga ayahku tidak memiliki hubungan langsung dengan kematian orang tua Andi. Setelah berpikir demikian, Riani dengan hormat berkata kepada Andi, Tuan Andi, dengan kata-katamu ini, aku merasa tenang. Andi Rewa mengangguk sedikit, lalu berkata kepada Albert, bawa Robin ke kamar pribadi yang sudah disiapkan untuknya. Sekalian bawa Stephen untuk bertemu dengan anaknya. Begitu mendengar bahwa Andi Rewa ingin dia bertemu dengan anaknya, Stephen segera bertanya, di mana Walter sekarang? Andi Rewa tersenyum dan berkata, sekarang anak kesayanganmu, Walter, sedang berbaring di kamar khusus yang aku siapkan untuknya. Stephen langsung berkata,
Berbaring? Apakah dia sakit? Andi Rewa dengan tenang menjawab, karena perilaku anakmu yang benar-benar buruk, aku membawanya ke sini untuk diperbaiki dengan berbaring di tempat tidur. Mengenai kenapa dia harus berbaring, nanti kau bisa tanya langsung kepadanya. Setelah itu, Andi Rewa berdiri dan memberi perintah kepada orang-orang di sekitarnya, bahwa mereka berdua pergi. Albert dan Ibnu Komar langsung bergerak, masing-masing memegang satu orang dan menyeret mereka keluar. Andi Rewa menyilangkan tangan di belakang punggungnya dan berjalan mengikuti mereka. Mereka kembali ke area kandang, dan begitu Robin dan Stephen melihat pemandangan kandang besi di sekeliling mereka, mereka langsung ketakutan dan tubuh mereka gemetar. Saat mereka dibawa lebih dalam, mereka menyadari bahwa banyak kandang di sekitar mereka berisi hewan buas yang sangat ganas. Yang lebih mengejutkan mereka adalah beberapa kandang tersebut tidak berisi hewan, melainkan manusia. Stephen segera melihat anaknya. Anaknya Walter kini sedang terbaring lemah di atas tempat tidur. Terlihat sangat pucat dan lemah. Di samping Walter, ada seorang pemuda yang sedang memegang mangkuk berisi bubur putih dan dengan kasar memasukkan sendok ke mulut Walter. Pemuda itu adalah Thomas, seorang pekerja di peternakan. Stephen langsung berteriak, "Walter, anakku, apa yang terjadi denganmu?" Walter berusaha keras untuk bangun, tetapi karena tubuhnya terlalu lemah, walaupun dia mencoba beberapa kali, dia tetap gagal. Akhirnya dia hanya bisa terbaring tak berdaya di tempat tidur sambil menangis dan berkata, "Ayah, aku telah diracuni. Sekarang aku menderita gagal ginjal." Begitu selesai berbicara, dia tidak bisa lagi menahan emosinya dan menangis keras. "Ayah, tolong selamatkan aku, Ayah. Tempat ini seperti neraka. Kalau Ayah tidak segera mencari cara untuk mengeluarkanku, aku mungkin akan mati di sini." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Walter, ayahmu tidak mungkin bisa menyelamatkanmu. Tapi ada kabar baik. Aku berencana meninggalkan ayahmu di sini untuk merawatmu. Mulai sekarang, kalian berdua akan tinggal dalam satu sel." Setelah itu Andi Rewa menoleh ke Nobu Asahi dan berkata, "Nobu, mulai sekarang kau tidak perlu memberi makan Walter lagi. Fokus saja memberi makan hewan-hewan." Andi Rewa tersenyum tipis dan melanjutkan, "Mulai sekarang, biarkan ayahnya yang melakukannya. Kau sudah bekerja keras beberapa hari ini. Nanti Albert akan memberimu 1 hari libur. Asalkan tidak keluar dari peternakan, kau bisa melakukan apapun yang kau mau." Nobu sangat terharu dan membungkuk berkali-kali. "Terima kasih Tuan Andi, terima kasih banyak. Kalau aku bisa libur sehari, aku ingin tidur sepuasnya, lalu minum 2 botol bir." Setelah berbicara, dia melihat ke arah Andi dengan sedikit gugup dan bertanya, "Tuan, apakah aku boleh minum 2 botol bir?" Andi Rewa tertawa kecil. Dia melambaikan tangannya ke arah Albert dan berkata, "Albert, besok siapkan 1 kerat bir untuk Nobu. Biarkan dia bersantai." Albert segera menjawab, "Baik Tuan, serahkan padaku." Begitu mendengar bahwa dia akan mendapatkan 1 kerat bir, Nobu hampir menangis bahagia dan berkata dengan suara serak, "Tuan Andi, terima kasih. Aku sudah sangat lama tidak minum bir." Andi Rewa tersenyum. "Selama kau bekerja dengan baik, bukan hanya bir, bahkan sake Jepang juga bisa aku sediakan untukmu." Nobu Asahi seolah mendapat suntikan semangat dan berkata dengan penuh antusias, "Tuan Andi, aku pasti akan bekerja keras dan memberikan kemampuan terbaikku." Andi Rewa mengangguk dan melambaikan tangannya. "Baiklah, Nobu, pergilah istirahat. Kau tidak dibutuhkan lagi di sini." Nobu buru-buru berkata, "Baik Tuan, aku pamit dulu." Saat itu, Albert memberikan isyarat kepada anak buahnya dan seseorang segera maju untuk membawa Nobu pergi. Andi Rewa kemudian bertanya pada Albert,
Bagaimana dengan persiapan acara penyambutan yang aku minta? Orang ini sudah ada di sini cukup lama. Kenapa belum juga dimulai? Albert buru-buru mengangguk dan berkata, "Akan segera dimulai, akan segera dimulai." Setelah itu dia berteriak kepada anak buahnya, "Ayo, siapkan alatnya." Begitu perintahnya keluar, beberapa anak buah segera mengambil gulungan karpet merah dari kandang kosong di samping. Mereka dengan teratur menggelar karpet merah dari koridor kandang hingga langsung masuk ke dalam sel Walter, bahkan sampai ke sisi tempat tidurnya. Seseorang kemudian menyerahkan sebuah jas merah kepada Albert. Dengan ekspresi serius dan penuh emosi, Albert berperan sebagai pembawa acara dan berkata, "Hari ini adalah hari besar bagi Tuan Stephen Hawkworth yang telah menempuh perjalanan jauh melintasi lautan untuk bertemu kembali dengan putranya Walter. Di hari bahagia yang luar biasa ini, mari kita saksikan momen bersejarah penyatuan kembali ayah dan anak ini." Setelah berbicara, seorang anak buahnya buru-buru membawa setangkai bunga dan meletakkannya di tangan Stephen sambil berbisik dengan ancaman, "Pegang erat-erat. Kalau sampai satu kelopak jatuh, aku akan mematahkan kakimu." Tentu saja Stephen tidak berani bertindak ceroboh sedikit pun. Dia buru-buru memeluk erat buket bunga di dadanya. Saat itu Albert menunjuk ke pintu kandang dan berkata sambil melihat Stephen, "Selanjutnya, mari kita sambut Tuan Stephen Hawkworth untuk memberikan buket bunga kepada putra kesayangannya, Walter. Tepuk tangan semua." Para anak buahnya segera bertepuk tangan dengan penuh semangat. Ekspresi Stephen sangat buruk, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Melihat Stephen masih ragu-ragu dan tidak melangkah maju, Albert langsung memarahinya. "Apa yang kau tunggu? Apakah kau ingin aku menyiapkan satu tempat tidur lagi di sebelah anakmu?" Stephen gemetar ketakutan dan segera melangkahkan kakinya dengan susah payah ke pintu kandang besi sambil tetap memeluk buket bunga. Dia berjalan dengan kaku, seperti zombie yang sulit bergerak. Setelah dengan susah payah berjalan melewati karpet merah dan sampai ke tempat tidur Walter, Albert segera melangkah maju dan berkata, "Selanjutnya, silakan Tuan Stephen mempersembahkan bunga kepada putranya, Walter." Setelah itu dia mengingatkan Stephen, "Saat memberikan bunga nanti, jangan langsung melepaskan tanganmu. Kalian berdua harus memegang buket bersama-sama dan menghadap ke kamera di sana. Anak buahku akan mengambil foto kalian. Momen bersejarah seperti ini harus diabadikan." Stephen benar-benar ingin mati saat itu juga. Putranya terbaring di tempat tidur dalam keadaan yang tidak jelas, tetapi sekarang dia malah harus memainkan permainan penghinaan ini sesuai dengan perintah Albert. Walter sendiri merasa lebih menderita dari siapapun. Kalau dia tahu semuanya akan berakhir seperti ini, dia tidak akan pernah berani memiliki niat buruk terhadap Daisy, bahkan kalau dia harus mati sekalipun. Tetapi sekarang semuanya sudah terlambat. Stephen tidak punya pilihan lain selain menyerahkan bunga kepada putranya. Tetapi tangannya tetap memegang sisi lain dari buket tersebut. Ayah dan anak itu memandang kamera bersama. Beberapa anak buah Albert menarik popper pesta, menembakkan serpihan warna-warni yang berhamburan, memenuhi kepala dan tubuh mereka berdua. Saat itu juga, kilatan lampu kamera berbunyi klik, mengabadikan foto penuh ironi yang akan dikenang selamanya. Albert lalu berseru dengan suara lantang, "Upacara penyambutan reuni Tuan Stephen dengan putranya telah selesai. Mari kita beri tepuk tangan." Para anak buahnya kembali bertepuk tangan dengan penuh semangat. Andi Rewa lalu menoleh ke arah Robin yang ketakutan hingga wajahnya pucat pasi dan bertanya, "Tuan Robin, bagaimana menurutmu? Cara kami menerima tamu cukup berkelas, bukan?" Robin gemetar ketakutan. Di dalam hatinya dia menjerit, "Ini yang kau sebut berkelas?
Ini benar-benar penghinaan besar-besaran. Namun dia tidak berani mengungkapkan pikirannya dan hanya bisa mengangguk dengan kaku sambil berkata, "Berkelas, sangat berkelas. Tuan Andi benar-benar sangat teliti dalam menangani segalanya." Andi Rewa mendengus pelan dan berkata, "Kalau suatu hari nanti anakmu jatuh ke tanganku, aku pasti akan mengadakan upacara yang lebih megah untuk kalian berdua." Robin ketakutan setengah mati dan berkata dengan suara gemetar, Tuan, anakku adalah anak yang baik." Andi Rewa tersenyum dingin. "Dengan ayah seburuk kau, anakmu pasti tidak jauh berbeda." Wajah Robin langsung dipenuhi rasa malu dan ketakutan. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Andi Rewa mengabaikannya dan menatap Stephen sebelum kemudian bertanya, "Stephen, tahukah kau kenapa aku menangkap putramu dan membawanya ke sini?" Mata Stephen memerah dan dia menggelengkan kepalanya. Andi Rewa lalu menoleh ke Walter dan berkata dengan nada dingin, "Ayo Walter, ceritakan kepada ayahmu tentang sejarah kejayaanmu." Walter langsung kehilangan kata-kata. Aku... Andi Rewa menatapnya tajam dan berkata dengan nada dingin, "Cepat katakan." Walter melihat Andi Rewa mulai marah dan langsung gemetar ketakutan. Dengan tergesa-gesa dia berkata, Aku akan bicara sekarang." Kemudian dengan suara serak, dia menatap ayahnya dan berkata, "Ayah, ini semua salahku. Ini balasan atas perbuatanku sendiri." Sambil terisak, dia mengakui semua perbuatannya. Bagaimana dia mengincar kecantikan Desi, serakah terhadap bisnis grup Rapocini, dan bagaimana dia meracuni ayah Desi demi mencapai dua tujuan sekaligus. Mendengar pengakuan ini, Stephen hampir ambruk. Barulah saat itu dia menyadari bahwa anaknya yang selama ini tampak patuh dan berbakat sebenarnya adalah sampah masyarakat yang tidak lebih dari seorang penjahat. Karena kelakuan biadab anaknya, tidak hanya masa depan Walter yang hancur, tetapi juga dirinya sendiri ikut terseret dalam kehancuran. Hatinya dipenuhi dengan amarah. Dia menampar wajah Walter dengan keras dan berteriak, "Dasar anak kurang ajar! Kau bukan hanya menghancurkan dirimu sendiri, tapi juga menghancurkanku." Walter menangis dan berkata, "Ayah, maafkan aku. Aku juga tidak ingin semuanya berakhir seperti ini." Kemudian dia memohon kepada Andi Rewa dengan suara tersedak, "Tuan Andi, setiap perbuatan ada pelakunya. Aku yang melakukan ini, jadi aku yang akan menanggungnya. Aku mohon, biarkan ayahku pergi dari sini dan kembali ke Amerika." Andi Rewa tertawa dan berkata, "Walter, apa kau pikir aku ini anak kecil berusia 3 tahun? Kalau aku membiarkan ayahmu pergi sekarang, bagaimana kalau dia kembali dengan bala bantuan untuk menyelamatkanmu? Bukankah itu hanya akan merepotkanku?" Setelah itu, Andi Rewa menambahkan, "Lagi pula, aku sudah bilang padamu sebelumnya, kalau kau bisa menyeret ayah Desi ke dalam masalah ini, maka aku juga bisa melakukan hal yang sama pada ayahmu. Mulai sekarang, ayahmu juga akan tinggal di sini selama 10 tahun. Anggap saja dia menemanimu dan menebus dosamu bersama-sama."